Kita harus tahu dahulu bahwa Khadijatul Kubra binti Khuwailid ini adalah istri Rasulullah pertama. Dan Rasulullah tidak menikah lagi sebelum Khadijatul Kubra, Siti Khadijah ini meninggal. Setelah Siti Khadijah meninggal, baru Rasulullah itu menikah dengan istri-istri yang lain. Di sini Khadijatul Kubra adalah istri yang dipilih oleh Allah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menikah dengan Rasulullah, beliau seorang janda dan sudah memiliki anak. Di sini Hababah Khadijah saat itu beliau tertarik waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dagangan beliau pergi ke Syam. Rasulullah berdagang membawa dagangan Hababah Khadijah. Dalam perjalanan Rasulullah tidak pernah merasa sumuk atau panas karena selalu dilindungi dengan Maisarah waktu itu. Selalu dilindungi awan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan, sepanjang perjalanan Rasulullah. Singkat ceritanya, sampai di sana dagangnya pun habis dan cara dagangnya Rasulullah jujur. Dari sana sekian, mau dibayar berapa silahkan. Tidak pernah bohong Rasulullah. Jadi Sayyidina Khadijah ini lihat Rasulullah kembali dengan hasil yang luar biasa dan tanya kepada budak yang mengikuti Rasulullah, bagaimana dalam perjalanan. Jadi sudah ada rasa senang dengan Nabi Muhammad. Makanya mencari-cari ceritanya Nabi Muhammad dalam perjalanan. Akhirnya sampailah Rasulullah SAW melamar Khadijah. Singkat ceritanya aja nih yang kita akan bawakan masalah meninggalnya. Pernah kejadian Fatimah Zahra waktu itu agak tidak enak hati. Waktu Siti Aisyah, namanya wanita, manusia ya wajar, ada cemburu, ada ini wajar. Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling kecil. Dan Rasulullah itu selalu membawa cerita tentang Khadijah, kadang di depan istri-istrinya. Dan Rasulullah SAW kalau didatangi teman-teman Hababah Khadijah, itu Rasulullah gembira. Dan Rasulullah berusaha untuk apapun yang ada dibawakan untuk pulang. Gara-gara cintanya, terus ingat dengan Khadijah. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Kadang kita mengenang ini terus ketemu temannya itu terus ingat dengan apa yang dia cintai dan dia kenang itu tadi. Waktu itu Siti Aisyah cemburu. Mengatakan kepada Fatimah Zahra, wahai Fatimah, ayahmu itu dapat aku gadis. Ibumu kan janda. Ibumu janda. Ayahmu dapat ibumu janda. Ayahmu dapat aku gadis. Di situ Fatimah sedih. Datang ke tempat Rasulullah SAW, wajah yang sedih Rasulullah tahu. Kenapa ya Fatimah engkau sedih? Itu lebih bijaksana ya Rasulullah, ini luar biasa. Kenapa engkau sedih wahai Fatimah? Ya Rasulullah, tadi Ibu Aisyah menyampaikan bahwa engkau mendapatkan Ibu Aisyah gadis dan ibu kami Khadijah janda. Oh tenang kata Rasulullah. Istilahnya begitu. Iya betul. Cuman sampaikan kepada kamu harus tahu hatimu yang tadi itu mungkin sedih. Kamu harus tahu justru Joko saya itu ya, perjaka saya itu diambil Khadijah. Jadi waktu Khadijah nikah sama saya memang Khadijah janda, tapi saya jaka. Waktu saya nikah dengan Aisyah gadis, tapi saya duda. Nah, berarti kan hebat ibumu, dapat jaka saya. Jadi dengan ucapan begitu senang Fatimah. Oh iya betul. Jadi jakanya Rasul diambil oleh Khadijah. Kalau Aisyah sudah duda. Itu untuk menenangkan hatinya Fatimah. Fatimah Zahra itu luar biasa. Putri Rasulullah yang
dikatakan tidak pernah melihat atau dilihat oleh yang bukan mahramnya. Sampai di surga pun nanti di Sirat itu pun tidak ada orang yang boleh melihat. Ini peringatan wafat Khadijah. Itu singkat ceritanya. Masih banyak ceritanya Khadijah itu indah-indah. Orang pertama yang menyelimuti Rasulullah. Waktu Rasulullah. Di sini bukan terus Rasulullah itu takut apa enggak. Ini sebagai proses. Maksudnya kalau tidak Rasulullah ada rasa takut seperti itu nanti tidak ada hukum. Jadi waktu Rasulullah di gua mendapat turunnya wahyu, Rasulullah melihat malaikat yang begitu, Rasulullah terkejut dan takut waktu itu menggigil Rasulullah. Pulang diselimuti oleh Khadijah. Ini maksudnya buat contoh. Wahai istri-istri, sewaktu suamimu itu kerja mungkin orang yang utang belum ada yang bayar, kan stres. Nah, jangan sampai rumah malah dimintai uang belanja. Mana uang belanja ini kita besok ini mau dilapori macam-macam. Akhirnya juga bingung si laki ini. Ngomel, padu, ribut. Khadijah hendak waktu Rasulullah itu dalam keadaan menggigil takut gitu. Diselimuti sama Khadijah. Hei Muhammad, kenapa engkau takut? Kamu itu tidak pernah bohong. Kamu tidak pernah menyakiti orang. Kamu tidak pernah berbuat jelek. Masa kamu... Masa Allah akan mendatangkan sesuatu yang menakutkan? Tidak. Di situ diselimuti. Makanya ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir, kan itu. Selimut ini. Yang nyelimuti siapa? Istrinya. Jadi tugas seorang istri adalah membuat suami ini selalu tenang. Itu maksudnya dari kejadian ini. Itu Khadijatul Kubra. Akhirnya sewaktu Khadijah akan meninggal, beliau ini mempunyai keistimewaan. Kafan yang dipakai untuk mengafani Siti Khadijah dua. Satu dari Rasulullah, yang satu dari Allah. Dari surga. Subhanallah. Ketika sakit Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha semakin parah, maka beliau radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dengarkanlah wasiatku. Waktu itu beliau mewasiatkan kepada Rasulullah. Satu, saya sebagai istrimu sangat kurang terhadap hak-hakmu. Maka maafkanlah aku, kata Khadijah. Padahal beliau tidak pernah mengurangi haknya Rasulullah. Maafkan aku karena aku sering mengurangi hak-hakmu. Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak wahai Khadijah. Kamu tidak mengurangi hak-hakku. Engkau telah berjuang maksimal untukku. Engkau selalu melazimi rumah tanggaku walau dalam keadaan susah. Engkau telah mengorbankan seluruh hartamu dan engkau belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Rasulullah. Lalu wasiat yang berikutnya, aku wasiatkan kepadamu wahai Rasulullah, wahai suamiku, seraya Khadijah memandang ke arah Fatimah Zahra, ada di sampingnya. Sungguh dia akan jadi anak yatim, terasing nanti sepeninggalku. Dia akan menjadi asing. Jangan sampai ya Rasulullah, jangan sampai wahai Muhammad, ada seorang wanita Quraisy yang dapat mengganggunya. Jangan ada yang sampai berani menempeleng pipinya. Jangan ada yang berani berteriak di depan wajahnya. Jangan sampai ia melihat hal-hal yang tidak ia sukai. Itu wasiat Khadijah untuk Nabi Muhammad supaya menjaga Fatimah Zahra, putri beliau. Karena putri Fatimah Zahra ini yang nantinya akan menurunkan keturunan-keturunan sampai yaumul qiyamah. Selanjutnya beliau mengatakan, aku sekarang merasakan ketakutan. Apa yang bakal terjadi padaku di dalam kuburku? Subhanallah. Istri Rasulullah SAW, beliau merasa tidak aman dengan kubur
Padahal mustahil untuk beliau mendapatkan siksaan sedikit pun, baik di kubur maupun di akhirat. Tapi beliau masih meminta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku ingin ya Muhammad, agar dikafani dengan ridakmu, dengan selendangmu ketika engkau gunakan saat turunnya wahyu. Jadi Rasulullah memakai rida sewaktu turunnya wahyu. Ini bisa dipakai sebagai dalil ambil berkah. Sorban memang semua mungkin sama, tapi sorban ini dipakai Rasulullah sewaktu Rasulullah menerima wahyu. Di situ diminta oleh Khadijah supaya tenang hatinya. Maka Nabi bergegas menyarungkan ridanya kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dengan demikian maka Sayyidatina Khadijah merasa sangat senang. Maka ketika Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan persemayamannya dan memandikannya. Maka saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengafaninya, turunlah malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepadamu, mengkhususkanmu dengan kesejahteraan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala." Dan Allah berfirman melalui hadis qudsinya, "Ya Muhammad, bahwa sungguhnya kafan Khadijah datang dari sisiku, karena dia selama hidupnya telah mengorbankan seluruh hartanya di jalanku." Maka Jibril memberikan kafan yang dibawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ini adalah kafan Khadijah. Kafan tersebut berasal dari surga. Allah Subhanahu wa taala telah menghadiahkannya untuk Khadijah radhiyallahu anha." Maka saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengafaninya dengan ridanya terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan kafan dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Maka dengan demikian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dikafani dengan dua kafan sekaligus, yaitu yang dari Allah dan satunya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kemuliaan yang luar biasa yang didapatkan Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan dengan kita mendengar cerita bagaimana sewaktu beliau mewasiatkan untuk menjaga putri beliau dan bagaimana beliau merasa ketakutan, tetapi beliau merasa tenang dan tenteram setelah mendapatkan ridha dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha yang pernah dipakai waktu turunnya wahyu. Dan alhamdulillah Allah memberi kemuliaan kepadanya karena beliau telah mengorbankan semua tenaga dan hartanya untuk agama. Dihadiahi kain kafan dari surga. Kalau sudah kain kafannya dari surga, pasti dia adalah penghuni utama di dalam surga. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita dan mengangkat semua bencana dan musibah biberkat hababah Khadijatul Kubra. Ya hababatul kubra, ya hababah Khadijah, ya hababah Khadijah, ya hababah Khadijah. Kami saat ini mengenang bagaimana kehidupanmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sewaktu engkau mengakhiri hayatmu di samping kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami mohon berkat hababah Khadijah, berkat Sayyidina Muhammad, berkat Fatimah Zahra. Ampuni dosa kami, ampuni dosa ayah ibu kami, ampuni dosa seluruh jamaah kami. Ya Allah, kami rindu dengan majelis-majelis kebaikan. Kami rindu dengan jamaah-jamaah kami. Kami ingin selalu berjumpa mereka, kami ingin selalu bersama mereka. Ya Rabbi, berkat Fatimah Zahra wa Khadijatul Kubra wa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat semua permasalahan yang ada ini ya Allah. Kami yakin Engkau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami pasrahkan semua kepadamu. Doa-doa kami ini bukan memerintahkan-Mu ya Allah, tetapi doa ini menandakan bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, yang tiada dapat kami mengatur diri kami dan mengatur keadaan yang ada ini. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali
وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي حاجة في النفس يا رب فقدها يا خير غالي وأره سري وقلبي من لظاها وشوالي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Ya Allah, selamatkan semua jamaah kami dimanapun mereka berada. Selamatkan para kiai-kiai kami, para habaib kami, para ustadz-ustadz kami yang tahun lalu mereka bersama kami berdakwah di tempat ini. Ya Rabb, ya Allah, sehatkan mereka, selamatkan mereka, dan perjumpakan kami dengan mereka di tempat ini kembali, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Rabb, bagi mereka yang telah meninggalkan kami, terutama guru kami, guru ya Rabb Zuhdian Nur, ya Arhamar Rahimin. Jadikan surga sebagai tempat beliau, jadikan surga sebagai tempat beliau, jadikan surga sebagai tempat beliau, karena beliau cinta kepada Rasulmu Muhammad, cinta kepadamu dan cinta kepada ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, jagalah para ulama-ulama kami yang masih hidup di antara kami, yang masih hidup di sekitar kami, ya Allah. Kami masih ingin bimbingan-bimbingan mereka, kami masih ingin memandang wajah mereka. Ya Rabb, jangan kau ambil mereka, ya Arhamar Rahimin. Kami bukan memerintahkan-Mu, ya Rabb, kami ingin memandang wajah-wajah orang-orang yang soleh. Ya Rabb, kepada siapa kami harus memohon, ya Arhamar Rahimin? Engkau adalah tempat kami memohon, tempat kami memasrahkan diri. Ya Rabb, bagi siapapun dari jamaah kami yang lagi terlilit hutang, mudahkan mereka dalam menyelesaikannya. Dalam permasalahan kehidupannya, ya Allah, selesaikan semua masalahnya. Dalam urusan rumah tangganya, ya Allah, jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan mereka selalu mendapatkan berkah, ya Allah, di malam-malam Ramadan ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkat Hababah Khadijah, kami rindu dengan Hababah Khadijah. Ya Allah, izinkan kami untuk memandang wajahnya, walau dalam mimpi-mimpi kami. Kami rindu dengan Hababah Khadijah, kami rindu dengan Hababah Fatimah Az-Zahra. Kami ingin melihat wajah mereka. Bagaimana wajah-wajah indah mereka, ya Arhamar Rahimin. Mereka adalah orang-orang tua kami, ya Allah. Kami ingin melihat wajah-wajah mereka. Mereka adalah wanita-wanita surga. Allahumma ya Allah, tampakkan wajah mereka walau dalam mimpi kami. Ya Rabb, ya Allah, jangan kau haramkan wajah mereka karena dosa dan perbuatan salah kami. Allahumma ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim. Sepulang kami dari tempat ini, jadikan semua kami sehat. Semua yang lagi di rumah-rumah mereka sehat. Semua qabul hajatnya, semua nikmat hidupnya, semua mendapat ridha dan rahmat darimu, ya Allah. Bagi mereka yang lagi terkena penyakit corona, sembuhkan semua, ya Allah. Sembuhkan semua, ya Allah. Sembuhkan semua, ya Allah. Selamatkan pemerintahan kami, ya Allah. Selamatkan mereka-mereka dokter dan suster, ya Rabb. Dokter dan perawat, siapapun yang merawat orang-orang yang kena sakit corona, selamatkan mereka, ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Jadikan, ya Allah, ya Rahman, wabah ini sebagai pelajaran bagi kami, agar kami dapat selalu mendekatkan diri kepadamu dan dapat selalu memasrahkan diri kepadamu, tidak lupa denganmu. Kami tidak mengikuti apa yang Engkau perintah kepada kami, ya Allah. Kami sangat, ya Arhamar Rahimin, jauh dari semua yang Kau perintahkan dan jauh dari semua Rasulmu Muhammad. Kami, ya Rabb, kami mengakui kami salah, ya Allah. Kami salah, ya Allah. Kami bertaubat, ya Allah. Tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il ma'asi wal dhunub, saghiriha wa kabiriha. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afat ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Rahman, ya Latif, ultuf bina fima nazal, innak latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin minal afat wal bala wal waba wal fitan wa dhahara minha wa ma batan, khususan fi Indonesia وسائر البلدان المسلمين عامة بجاه خير البرية وبجاه حبابة خديجة وبجاه حبابة فاطمة الزهراء بسر الفاتحة.